dari terminal mungkin aksesnya mungkin yang presentasi lalu ya, alur-alurnya nanti perlu diperhatikan. Jadi dari parkir ke drop off, area drop off itu agar diperhatikan berapa lama orang ngedrop penumpang, itu harus jalurnya itu dipisah antara orang yang berhenti lama, yang mau drop atau yang jalan menuju ke parkir. Kalau lebih tidak minimal 3 lajur ya, bisa 4 lajur. Kalau mau 3 lajur cukup nggak? Hanya kalau 2 misalnya atau susun atau gimana. Parkir sementara juga banyak sudah mulai parkir kelas susun ya, bertingkat. Dari drop off menuju ke curbside. Ke curbside itu harus ada disediakan untuk pengguna khusus ya, disabelnya juga diperhatikan. Jadi rampnya ketinggiannya supaya diperhatikan dengan slope yang nyaman untuk kursi roda. Juga harus ada kenyamanan dari curbside masuk ke ruang check-in. Check-in juga itu harus disesuaikan dengan jumlah counter di dalam terminal. Yang tidak boleh bergeser adalah apronnya. Apron tetap di situ. Ini sebenarnya master plan ini tidak harus kotak begini, karena master plan tidak memikirkan detail, tapi memikirkan jarak-jarak safety. Ini adalah apron, ini apron existing. Di master plan nanti akan diperluas menjadi sebesar ini. Ini kebutuhan lahan, ini adalah lahan existing. Lahan ini tadi yang sedang dibebaskan oleh pemerintah daerah. Nah, ini adalah bukit, mungkin kepada teman-teman yang sudah ke sana, ini wujudnya adalah bukit yang ketinggiannya sampai 75 meter di puncaknya. Standar terminal per meter persegi penumpang itu adalah 14. Kalau dikalikan dengan 514 itu nggak ketemu, lebih dari 4.000, itu dapatnya 7.000. Dan itu belum termasuk konsesi. Ini 75 meter ini adalah bukit kita yang tercinta ini, yang menantang bapak-bapak untuk mendesain. Jadi 17 itu adalah ini nih, 17. Ini adalah 150 meter, tengah-tengahnya ini CL ini center line runway. Kemudian ini jaraknya adalah 1:7. Kondisi yang ada yang diusulkan, saya sudah diskusi dengan Bu Titi dan Bu Ari. Ini hanya sebagai reference, bisa diacu, bisa tidak, tapi jangan terlalu ekstrim dari yang sudah ada. Jadi kita berikan guidance agar tidak desain Bapak itu tidak melanggar dari sisi operasional tadi yang disampaikan, keselamatan dan keamanan. Tolong diperhatikan nanti jarak dari terminal ke apron, karena tadi seperti juga sudah disampaikan oleh Pak Yuda soal referensi di banyak negara, jarak penumpang itu menuju ke pesawat itu memang diusahakan sedekat mungkin, apalagi tanpa alat bantu, tanpa travel letter dan segala macam, itu jarak mohon diperhatikan, jadi tidak terlalu jauh. Saya konfirmasikan bahwa posisi dimensi apron, parking position dari aircraft sudah fix. Iya, betul. Terima kasih. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tidak usah diutik-utik. Terus 15 meter ini adalah jarak minimum. Gitu. Mundur sedikit bisa, karena pengalaman ini adalah GSE Road. Kalau ini ada terminalnya ada di atas, kalau modelnya masih pakai gerobak, pakai yang linier, itu pasti akan membutuhkan jalan untuk manuver dia naik ke atas. Gitu. Jadi kalau ini kita patok mati 15, itu pasti kurang. Gitu. Jadi itu perlu Bapak pertimbangkan nanti jarak untuk naik ke atas itu kan butuh radius begitu. Tapi tidak boleh kurang dari 15. Kalau 15 ini dengan posisi ini asumsi ini tanahnya rata. Paham maksud saya, Pak? Iya, sekali lagi Bu, artinya kesimpulannya pada saat ultimate juga nggak mungkin pakai garba rata kan? Sepertinya enggak, Pak. Kalau bisa sedapat mungkin tidak berubah, Pak. Ya, sedapat mungkin. Jadi bisa geser-geser bentuknya, tapi sedapat mungkin tidak berubah.
sebenarnya bukan fasilitas pokok yang untuk penumpang yang bukan penumpang cacat ya. Cacat di sini sebenarnya pengguna khusus. Pengguna khusus itu bukan cacat fisik. Jadi bisa lansia, bisa ibu hamil, terus cacat ini fisik itu masuk di pengguna khusus. Jadi diharapkan pengguna khusus ini difasilitasi dengan adanya lift. Kalau eskalator mungkin kalau yang pakai kursi roda agak kesulitan ya. Jadi lift ini untuk pengguna khusus. Kalau untuk penumpang yang umum itu sebaiknya tidak menggunakan lift, menggunakan eskalator maupun traktor, atau kalau ada rem bisa rem juga, bisa pilihan di mana yang dimungkinkan sesuai dengan lahan yang tersedia ataupun kondisi terminalnya. Semua lembarannya bersih, tidak ada nama, tidak ada nomor, harus bersih. 514 itu masih tahap lebih ini lagi ya, lebih tahap 2 lagi sebenarnya. Nanti diharapkan di 514 itu ada usulan konsep desain berikutnya. Jadinya kita batasin luasnya ini 4.000 meter persegi. Ya, fasilitas penunjang itu seperti di tol kita sebutkan dari pintu masuk, akses road itu dari pintu gerbang. Di pintu gerbang itu kan biasanya kita ada pos jaga. Misalnya kelengkapan di parkir juga ada kantin maupun ruang tunggu sopir, tapi kantinnya kantin sebatas untuk bukan kantin karyawan ya, kantin untuk para pengguna yang di parkir maupun yang menunggu atau yang jemput di situ, tapi tidak mengganggu secara estetika. Tapi ini dibebaskan oleh Pemda yang umum ini. Jadi kita nggak boleh desain lebih ke belakang lagi, nggak boleh? Iya, nggak boleh Pak. Harus kecuali mungkin Bapak prediksi untuk nanti 30 tahun ke depan gitu. Di sini mungkin belum PAS-nya belum ini ya, masih konvensional ya, masih konvensional karena nanti harus areanya cukup luas, SDM-nya juga, peralatannya juga harus, teknologinya sudah, ya. Karena kalau PAS ini kan harus connect dengan bandara lain juga. Memang master plan awal itu area di situ yang dikembangkan, area yang itu, karena waktu itu memang kendalanya bukan. Dan pada saat itu kita nggak potong bukit itu effort, potong bukit reklamasi itu sangat-sangat dihindari. Mungkin pertimbangannya di master plan ini adalah mempertahankan effort yang ada, karena membangun effort itu bukan biaya murah. Itu kelihatannya kalau saya baca seperti itu. Kemudian juga dari operasional juga sulit Pak kalau apron memelihara 2 apron, kemudian intinya kita tarik ke tol ya Bu ya. Jadi mungkin sudah dihitung yang mana yang paling ekonomis. Mungkin saya tambah sedikit Pak pertimbangannya ya. Ini di sebelah sini kan bukit Pak, sebelah sini juga. Jadi airport ini pendaratan dan take off landing dari satu arah saja Pak. Ya, jadi kalau Bapak di sana itu pesawat pasti landing dari sini. Itu dia akan kembali jauh Pak. Kalau dia di situ dia sudah begitu landing dia sudah bisa langsung masuk ke terminal. Begitu juga dia mau take off tinggal keluar sudah langsung, karena ini memang nggak mungkin 2 arah karena di sini ada bukit jadi take off landing. Kenapa kita pilih di daerah ini sebelah mana, selatan? Iya, di sebelah selatan karena memang dari sisi operasional paling efisien di situ Pak. Karena fleksibilnya juga akan terlalu jauh kalau iya betul. Jadi karena ini memang nggak mungkin 2 arah karena di sana ada bukit. Kenapa kita taruh di ujung selatan? Karena memang secara operasional dia paling efisien. Ya. Soal letak terminal Bapak masih geser-geser oke lah, jadi nggak ada masalah di situ. Sepanjang masih di sisi selatan. Terima kasih. Tadi yang taxiway ya, taxiway itu sepertinya seperti yang tercantum di dalam master plan itu ya. Jadi tetap ada 2 jadinya nantinya. Jadi kalau memang mau ada perubahan, sebenarnya ini bukan ranah kita di sini ya. Kita sebenarnya itu kan desain terminal aja.
Jadi nggak usah melihat di sisi luar, kalau mau sisi luarnya tidak sesuai, nanti bisa diusulkan ke depan, ada review master plan, tapi itu di proyek yang lain. Kalau perhitungan di SKAP 347 ada itu, cara menghitung. Pengalaman ada yang digulung, ada yang lembar lebar, jadi silahkan dibuat seaman mungkin. CD juga kadang CD itu saya suka dapat pecah gitu kan, jadi mungkin CD-nya juga kalau bisa mau dibuat seaman mungkin lah dikirim ke Propan, karena kadang ada yang digulung, saya terima ada yang digulung, ada yang kotak panjang gitu.